Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada 1257 Masehi. Kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Pada abad ke-14, di daerah Maluku Utara berdiri Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Dua kerajaan ini terkenal akan hasil rempahnya. Pada pertengahan abad ke-15, kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku makin ramai. Banyak pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Hal ini yang kemudian memudahkan proses penyebaran agama Islam Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada awalnya, kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar pada abad ke-14. Keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Kolano Marhum. Kolano Marhum menjadi Raja Ternate pertama yang memeluk Islam. Putranya yakni Zainal Abidin yang berkuasa pada 1486 sampai 1500 Masehi, mulai memperlakukan hukum-hukum Islam. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Baabullah wafat pada 1583 Masehi. Tak lama kemudian, Spanyol melakukan serangan dan berhasil merebut Banteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate menjelang akhir abad ke-17. Kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan pada abad ke-11 oleh Syah Jati atau Muhammad Nakil yang merupakan saudara dari Mashur Malamo, pendiri Kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Awalnya kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada abad ke-15. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciri Liati dengan gelar Sultan Jamaluddin. Sejak saat itu, Kerajaan Tidore pun berubah menjadi Kesultanan Tidore atau Kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa kemasannya pada sekitar abad ke-18 pada periode kekuasaan Sultan Nuku. Di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Peninggalan Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Kala itu, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara termasuk Tidore. Peninggalan Kerajaan Ternate. 1. Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate memiliki sebuah sejarah peradaban Ternate yang dapat disaksikan melalui Masjid Sultan Ternate. Masjid bersejarah ini telah dibangun sejak Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Raja ke-18 hingga saat ini. Belum ada angka valid yang aman dalam pembangunan masjid ini. 2. Ada Makam Sultan Babula. Makam Sultan Babula merupakan bukti adanya sebuah peninggalan yang bersejarah lainnya. Raja Ternate ke-24 yang memerintah antara tahun 1570 dan 1583. Namanya berlabuh sebagai bandara di Ternate karena ia dikenang sebagai sultan pertama yang mampu memicu antusiasme rakyatnya untuk memerangi penjajah asing yang ingin menduduki Ternate. Selanjutnya ada Benteng Toluko. Benteng Toluko dijuluki Kota Seribu Benteng. Di Ternate masih ada beberapa benteng bersejarah. Namun salah satu benteng terkenal ialah Benteng Toluko. Benteng yang dibangun oleh orang Portugis sebagai pertahanan untuk mengendalikan cengkeh dan dominasinya di antara orang Eropa lainnya. Peninggalan Kerajaan Tidore. 1. Benteng Torre dan Tahula. Torre-torre dan Tahula adalah sebuah peninggalan dari zaman kolonial Portugis, dan torre-torre dibangun pada 1512 dan dibangun di dekat ruang makan Sultan Zainal Abidin dan terletak dekat dengan Istana Kie atau Kadato Kie. Benteng ini digunakan dengan wilayah Portugis yakni untuk melawan Belanda. Benteng tersebut terletak di bagian kota Soacio. 2. Ada Kadato Kie atau Istana Kie. Bangunan ini ada sejak 1812 dan dibangun di bawah Sultan Syahjuante. Sekarang bangunan ini digunakan sebagai objek wisata bersejarah di mana pengunjung dapat melihat tahta sultan dan desain interior yang mewakili kerajaan Tidore saat itu. Yang terakhir ada Masjid Sultan Tidore.
Masjid dibangun pada tahun 1712 oleh Sultan Muhammad Tahir. Awalnya bangunan masjid menggunakan atap dari alang-alang, lalu diganti dengan campuran daun rumbia yang biasa disebut atap belang. Atap belang atau daun rumbia tersebut diganti setiap 25 tahun sekali. Keadaan sosial politik pada masa kerajaan Ternate dan Tidore. Untuk kepentingan perdagangan, Kesultanan Ternate membangun persekutuan yang disebut Ul-5 atau Persekutuan 5 Saudara yang terdiri dari 5 wilayah, yaitu Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate, dengan Ternate sebagai pimpinannya. Kesultanan Tidore juga membangun persekutuan Uli Siwa yang terdiri dari Makian, Jailolo atau Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua dengan Tidore sebagai pimpinannya. Konflik terjadi ketika para pedagang Eropa ini mulai datang pada tahun 1512. Bangsa Portugis dan Spanyol masuk wilayah Maluku. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanulo, bangsa Portugis memilih untuk berhubungan dengan Ternate, sedangkan Spanyol lebih memilih Tidore. Pada saat itulah benih-benih konflik tersebut mulai muncul. Baik bangsa Portugis maupun Spanyol sebenarnya sama-sama ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada dalam persekutuan kedua kesultanan tadi. Pada tahun 1570, Sultan Baabullah kemudian melakukan perlawanan dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Namun, di sisi lain, kekalahan Portugis malah menjadi pintu masuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membentuk badan administratif yang disebut Government Van Ambiona atau GVA di Maluku, yang mencakup juga Banda, Kei, Aru, Tanimbar, serta Teonila. Sementara itu, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu pada tahun 1521 dalam rangka mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan bangsa Portugis. Masa kejayaan Imperium Nusantara bagian timur yang dipimpin Ternate memang runtuh sejak pertengahan abad 17. Namun, pengaruh Ternate sebagai sebuah kesultanan terus terasa hingga berabad-abad kemudian. Silsilah kerajaan Ternate secara berurutan, sultan-sultan yang memerintah Ternate adalah Sirullah atau Bayanullah yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1521. Lalu digantikan oleh Khairun yang memerintah dari tahun 1534 sampai 1570 dan Baabullah yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Kemudian ada silsilah kerajaan Tidore. Raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Tidore bernama Syahjati atau Muhammad Nakil. Lalu ada Sultan Al-Mansur yang memerintah dari tahun 1512 sampai 1526 Masehi. Kemudian ada Sultan Saifuddin yang memerintah dari tahun 1657 sampai 1674 Masehi. Dan ada Sultan Nuku yang memerintah dari tahun 1797 sampai 1805 Masehi.